Nah, mohon minta bantuan ke ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, ya dong. Kalau hadir semua, berarti sehat semua kan? Ya. Oke, kalau sehat berarti sudah siap untuk belajar hari ini. Siap. Hari ini kita akan belajar tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang gangguan sistem pernapasan, yaitu ada penyakitnya apa saja? Asma. Terus lagi ya. Jadi masih ingat ya? Ada asma. Terus apa lagi? Sesak napas. Ya. Setidaknya kalian masih ingat dengan materi kemarin. Jadi hari ini kita akan membahas tentang gangguan juga pada sistem pernapasan, tapi kita bahaya rokoknya. Ya, bahaya rokok. Kalian biasanya remaja-remaja sekarang, khususnya anak SMA itu sudah kenal rokok. Bahkan yang SMP aja sudah banyak yang merokok. Ya, jadi itu yang bakalan kita bahas hari ini. Itu adalah masalah yang memang ada timbul di masyarakat. Ya, mungkin kebanyakan kalian belum tahu, oh bahaya rokok itu apa sih? Rokok itu ada jenisnya lagi. Ada yang pakai vape ya, vape sama rokok tembakau. Ada lagi rokok pasif, ya. Itu. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya, apa kalian pernah nggak merasa risih di tempat, misalnya di tempat umum ada perokok aktif, kalian pernah merasa risih nggak? Pernah. Atau kipas-kipas tangan tuh, karena asap rokoknya. Kenapa? Sesak. Iya Bu. Ya, sesak berarti ya. Kalau dekat dengan orang yang perokok aktif itu kita sering merasa terganggu ya. Setidaknya sesak napas. Kita tahu, oh ini tidak baik untuk kesehatan. Tapi bakalan kita bahas apa sih, kenapa sih tidak baik untuk kesehatan? Tapi banyak yang merokok, ya kan? Kan masalahnya itu ya. Jadi kalian hari ini akan menganalisis itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ya, kita judulnya adalah kelainan pada sistem pernapasan. Tujuan pembelajaran kita hari ini menganalisis pengaruh rokok terhadap kesehatan sistem pernapasan. Itu yang harus kalian capai hari ini. Yang kedua, menganalisis bahaya perokok elektrik, perokok tembakau, serta imbasnya bagi perokok pasif. Perokok pasif yang tidak merokok, ya. Terus metode pembelajaran hari ini kita pakai PBL, yaitu Problem Based Learning. Kita menggali masalah yang akan kita pecahkan, yaitu bahaya rokok tadi ya. Yang berikutnya teknik penilaian. Teknik penilaian Ibu ini ada dua pembelajaran hari ini. Saya akan ngasih kuis 3 soal. Linknya nanti dikirim di grup WhatsApp. Bukalah HP-nya dulu. Ya. Oke. Sudah ada di grup? Sudah Bu.
disimak. Nanti kaitannya untuk kalian mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Ya. Kalau sudah soal tadi sudah kan? Sudah teman. Oke, nanti Ibu periksa. Oke, kalian perhatikan video yang ada di depan. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, faktanya tetap saja banyak orang yang merokok. Bahkan, Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Pada satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen sianida. Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus juga bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok. Bukan hanya berdampak pada kesehatan si perokok, tapi juga mencemari udara lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi, lebih baik hindari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Oke, sudah dilihat videonya? Apa yang terlintas di pikiran kalian? Bahaya merokok. Ya, berarti rokok itu sangat berbahaya. Tapi banyak yang suka, ya enggak? Ya. Tapi tadi sebelum itu kita sudah membentuk kelompok. Ibu minta kalian berkelompok dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bagi dulu kelompoknya masing-masing dengan tertib. Ya, silakan bagi kelompoknya duduk dengan kelompoknya masing-masing sesuai yang sudah dibagi. Oke, sudah? Sudah belum? Sudah ya? Oke, sekarang Ibu bagi LKPD-nya kalian kerjakan ya. Ini cuma ada 3 pertanyaan, tapi kalian boleh nanti misalnya diskusi. Kalian masih ada yang mau ditanyakan dengan kelompok lain ataupun tukar pendapat dengan kelompok lain, silakan ya. Ini 3 pertanyaan yang kalian selesaikan. Kalaupun masih ada, nanti tambahkan lagi gitu. Ya, oke ya. Untuk nambah pengetahuan kalian lihat lagi video ini. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Wacana kenaikan harga rokok pro dan kontra vapor muncul sebagai alternatif dari rokok terbakar. Padahal PDN vapor belum memiliki aturan yang jelas. Dia sedang menggunakan rokok lebih dari 10 tahun. Namun, sejak 2014, dirinya berhenti dan beralih menggunakan vapor. Berbeda dengan rokok konvensional yang mempunyai bahan dari tembakau, vapor memanaskan cairan kimia yang menghasilkan uap. Cairan ini mengandung vegetable glycerin. Pro kontra ya. Kalau kita jatuhnya dari Vapscot sih, basically ada beberapa yang benar-benar
mengambil jalan nge-vape untuk menjadi alternatif berhenti rokok. Tapi ada pula beberapa dari kita yang ya udah gue seneng kok mainan ini mainan gue, ini hobi gue, udah, dan masih merokok ada. Baik rokok ataupun vaping sebenarnya masih menjadi pro kontra di negara kita ini. Sebetulnya dibutuhkan regulasi ataupun peraturan yang jelas agar kedua gaya hidup ini tidak menjadi sesuatu yang harus berdebatkan di masyarakat. Atau Setidaknya ada pengetahuan sedikit lah ya, antara vaping dengan apa ya. Udah? Belum? Mana kendalanya? Oke? Selesai? Selesai belum? Apa? Oke. Oke, kalau selesai, kelompok siapa yang ingin presentasi dulu? Oke, kelompok siapa? Kelompok Alsa? Kelompok siapa? Kelompok ini ya? Kalian? Kelompoknya ini. Ya, sini aja nggak apa-apa. Mau depan apa? Sini aja. Oke, silakan. Yang lain simak ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu berdasarkan video di atas. Zat apa yang terkandung di dalam rokok elektrik dan menjelaskan bahaya zat tersebut terhadap pernapasan manusia? Zat yang terkandung di dalam rokok elektrik yaitu ada nikotin, propylenglikol, gliserin, dan favorit. Adapun bahaya nikotin yaitu memberi rasa senang dan tenang sehingga menyebabkan kecanduan. Untuk bahaya propylenglikol yaitu dapat memicu aritmia jantung dan menurunkan tekanan darah. Untuk gliserin yaitu mengalami iritasi hingga perasa berbakat. Tidak ada? Silakan, yang mau nanya? Nanya? Silakan, mau nanya? Menanggapi dari kelompok 1. Apa mana? Apakah ada yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Agustin, perwakilan dari kelompok 1. Baiklah, untuk Dinda, di sini kami mengajukan pertanyaan kepada kelompok Anda. Kenapa demikian? Anak remaja zaman sekarang masih saja merokok, padahal sudah jelas tertera bahayanya rokok pada sampel rokok tersebut. Menurut saya, mengapa anak zaman sekarang itu masih tetap merokok padahal sudah tahu bahaya dari rokok tersebut? Itu karena yang pertama mungkin mereka mencoba sehingga zat yang ada di dalam nikotin itu kan menyebabkan kecanduan, sehingga mau diberhentikan juga susah.
masuk sehingga menyebabkan kecanduan. Nah, yang kedua mungkin mereka yang belum mencoba rokok melihat orang lain mencoba rokok, jadi ingin mencoba dan mungkin kelihatan keren dengan banyaknya orang yang merokok. Mungkin dengan saya merokok saya akan terlihat keren, sehingga banyak orang yang mencoba rokok tersebut. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Agus dulu untuk kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab hasil diskusi kami. Nomor 3 yaitu bagaimana paparan asap rokok secara pasif atau perokok pasif dapat mempengaruhi kesehatan sistem pernapasan seseorang. Apa upaya yang dapat diambil untuk melindungi diri dari efek perokok pasif? Asap perokok aktif dapat menyebabkan perokok pasif mengalami radang paru-paru, bronkitis, pneumonia, karena pada rokok terkandung beberapa zat seperti nikotin, tar, sianida, amonia, arsenik, dan lain-lain. Upaya untuk melindungi diri dari perokok pasif yaitu olahraga teratur, menjaga kebersihan udara di rumah, sering-sering menghirup udara segar, mendapatkan asupan antioksidan, minum banyak air, sering melakukan latihan pernapasan dalam, taruh tanaman dalam rumah, ya, gitu. Baik, yang terakhir kelompok ya, silakan. Kita paru-paru di dunia ternyata perokok aktif. Tapi soal ruang menyatakan mengapa perokok aktif lebih berbahaya, apakah ada yang membantu? Kenapa? Yang mana lebih benar? Apakah perokok aktif yang lebih berbahaya atau perokok aktif yang lebih berbahaya? Dipersilakan kepada kelompok yang menambahkan. Oke, saya akan menambahkan perwakilan dari kelompok 1. Bisa kita lihat dari awal penjelasan dari Ada, yaitu perokok aktif lebih berbahaya. Mengapa demikian? Dia yang menghisap, sedangkan perokok pasif hanya sekedar terkena paparan. Perokok aktif merupakan orang yang membeli serta memakai. Jadi mereka akan menghirup secara otomatis zat-zat berbahaya tersebut seperti nikotin. Cobalah untuk tidak merokok. Carilah pergaulan yang memang pergaulan yang sehat. Yang memang enggak berarti enggak ngerokok itu enggak keren. Oke. Oke, dari pokok bahasan ini siapa yang bisa menyimpulkan dari diskusi kita? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kesimpulan yang dapat saya tarik, tidak merokok merupakan pilihan yang tepat untuk diri kita karena ada dampak buruk yang kita dapat dari merokok dan risiko terbesarnya adalah kematian. Banyak sekali efek rokok yang terutama merusak organ tubuh. Hal yang terlihat sepele ketika menghisap rokok, tetapi dampaknya sangat besar bagi kesehatan. Efek buruk asap rokok pada kesehatan tidak semerta-merta langsung dirasakan, tetapi baru muncul setelah dikonsumsi lama. Mau perokok pasif, aktif, semuanya memiliki dampak yang sangat berbahaya. Jadi hindari yang namanya rokok dan jangan malu mengatakan saya bukan perokok. Sekian, terima kasih. Masih ada? Oh iya, masih ada nih. Oke, Masih belum puas. masih menyangkut dari video yang di akhir tentang sistem pemerintahan rokok. Salah satu sumber rokok belum memiliki izin legal untuk diperjualbelikan, seperti PET tadi. Mengapa demikian masih diperjualbelikan? Ya memang zat tersebut tidak terlalu berpengaruh seperti rokok batangan. Ya. Kesimpulannya, mengapa rokok masih diperjualbelikan dan berpengaruh kepada biaya cukai negara? Sebagian besar berasal dari penjualan rokok tersebut. Adapun pajak yang dari penjualan rokok itu tidak dibersihkan ke tubuh negara. Yang lain tambahkan. Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oke, itu dalam ketenaga kerjaannya, ya. Yang lain. Saja, bila pabrik rokok ditutup, maka akan menambah angka pengangguran di Indonesia, bukan?
menegaskan bahwa rokok itu harus kita berikan peraturan agar tidak menjadi ilegal. Itu saja. Sekian, terima kasih. Rokok ini menjadi kontroversi. Kenapa? Karena berbahaya. Kedua, karena pendapatan negara cukup besar dari rokok ini. Makanya pemerintah itu tidak kalau ditutup pendapatan negara berkurang. Jadi siasatilah oleh pemerintah harga rokok itu dinaikkan. Ya, diberi peringatan di bungkus-bungkus rokok itu bahayanya gimana. Ya, selanjutnya, ya, kalian bisa ibu pertegas lagi bahwa bahaya merokok itu bagi kesehatan akibatnya terhadap rokok pasif sangat berbahaya, ya. Bisa kalian lihat. Nah, bahaya rokok bagi kesehatan akibat rokok pasif terhadap rokok pasif. Yang itu apa? Nah, ya. Kandungan kimia dalam rokok ada nikotin, ada gas, ada gas beracun. Ya, apa penyakitnya? Kanker paru-paru, jantung, bayi prematur. Lagi statistik dalam merokok 25% mungkin mengalami serangan jantung jika yang merokok. 85% kasus kematian akibat tinggi kan? Ya kan? 1,2 juta orang meninggal setiap tahun akibat rokok dan efek rokok pasif. Ya, apa yang jelasnya itu masalah kesehatannya itu bahaya bagi anak itu, ya, yang disimpulkan oleh rokok tadi, ya. Cara menanggulangi dari melindungi diri dari rokok pasif. Tetap sehat dan lingkungan Anda dari rokok. Ya. Ya. Ini Ibu ada lembar refleksi, ya, dari pelajaran hari ini, ya. Kalian bisa contek gimana sih perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini, ya. Oke, ya. Setelah kalian merasa kesel kek, senang kek, silakan kalian contek. Kasih nama ya, biar Ibu bisa lihat refleksinya gimana. Jujur ya jawabnya.
Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Bahaya rokok bagi kesehatan. Bahaya rokok bagi kesehatan itu apa? Merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius termasuk kanker paru-paru dan penyakit jantung. Terus apa lagi? Pentingnya melindungi diri dari orang lain. Pentingnya melindungi diri dari orang lain, bukan hanya merokok tapi orang lain yang terpapar asap rokok, ya, rentan terhadap masalah kesehatan serius. Jadi mari kita sama-sama mengambil tindakan untuk melindungi diri dari orang lain dari bahaya rokok dan menjadi pembawa perubahan bagi perilaku sehat dan kesadaran lingkungan, ya. Jadi itu, kesimpulan hari ini tetap jaga kesehatan, hindari merokok, ya, hindari orang yang merokok, jaga kesehatan, olahraga yang cukup, ya. Kalau sudah sehat, kita untuk melakukan apa saja enak. Tapi kalau sakit, makan pun udah nggak enak sakit, ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan, ya, dengan kita masukin materi baru yaitu sistem ekspresi pada manusia, ya, pada remaja perempuan, sistem ekspresi pada manusia, buka bukunya, ya, untuk pelajaran minggu depan. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini, semoga kalian pelajaran hari ini ada manfaat, ya, kalian lebih